Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-25 dari latihan soal persiapan OMI 2025 tingkatan MI untuk mata pelajaran matematika terintegrasi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas materi tentang prisma. Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama kami? Yuk kita mulai pembahasannya, tetapi jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, dan juga untuk bergabung di program membership kami agar kalian bisa mendapatkan akses lebih awal dibandingkan teman-teman kalian dan juga berbagai macam video eksklusif yang sudah kami siapkan buat kalian. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 73. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Anwar mendapat tugas untuk membuat sebuah karya miniatur dalam rangka Pekan Kreativitas Islami di sekolahnya. Ia memutuskan untuk membuat miniatur bernama Pilar Keimanan yang berbentuk prisma tegak dengan alas segi N beraturan. Banyaknya titik sudut pada alas prisma ini melambangkan banyaknya rukun iman. Diketahui panjang setiap sisi alas prisma tersebut sama dengan jumlah malaikat yang wajib diketahui namanya, tentu dalam satuan sentimeter. Sementara tinggi prisma adalah hasil kali urutan rukun iman kepada Nabi dan Rasul dengan bilangan 5. Anwar ingin mengisi penuh miniatur tersebut dengan pasir berwarna. Berapakah volume pasir berwarna yang dibutuhkan oleh Anwar? Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus tahu dulu ya berapa banyaknya rukun iman agar kalian bisa mengetahui alasnya ini merupakan segi berapa sebenarnya, tergantung dari berapa banyaknya rukun iman. Nah, ternyata rukun iman itu ada 6 ya. Nah, di sini berarti bangun datar prisma yang ada di soal ini memiliki alas segi 6 beraturan seperti itu. Nah, di sini kalau kita mau lihat katanya tadi setiap sisinya merupakan banyaknya jumlah malaikat yang harus kita ketahui namanya yaitu 10. Berarti di sini setiap sisinya adalah 10 cm. Berarti di sini 10, 10, 10 dan seterusnya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu kalau ada segi 6 beraturan seperti ini, maka di dalamnya akan ada 6 buah segitiga sama sisi ya menjadi unsur penyusun dari segi 6 beraturan tersebut. Nah, kalau namanya segitiga sama sisi, maka di sini panjang kaki-kakinya di sini itu juga 10 ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui hal ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Maka di sini kita akan coba untuk mencari tinggi dari masing-masing segitiga yang ada di sini. Caranya gimana? Nah, di bagian alasnya itu kan 10. Kalau kita bagi 2, maka kita akan mendapatkan masing-masing kiri dan kanannya itu adalah 5 cm. Nah, kalau kita lihat ada sebuah segitiga siku-siku. Kemudian alasnya 5, kemudian sisi miringnya 10. Nah, untuk mendapatkan bagian tingginya itu kita bisa menentukan dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. Jadi kita kurangin aja ya, akar dari 10 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2 atau akar dari 75. Kalau kita hitung, kita akan menemukan di sini 5 akar 3. Dari mana 5 akar 3? Nah, 75 itu kalau kalian jabarin dapatnya kan 25 kali 3 perkalian kuadrat sempurna 25 dikaliin dengan 3. Maka akar 25 itu 5. Kemudian akar 3 nggak bisa, maka dia tetap akar 3, maka jadinya 5 akar 3. Nah, untuk mendapatkan luas dari segitiga, satu segitiganya, maka 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya 5 akar 3, maka kita bisa menentukan dengan cara 10-nya bagi 2 dulu, dapatnya 5. 5 kali 5, 25, akar 3-nya tinggal ditambahin aja di bagian belakang. Nah, karena ada 6 segitiga sama sisinya, tinggal kita kaliin 6. 6 kali 25 akar 3, maka kita akan mendapatkan luas alasnya adalah 150 akar 3. Nah, tinggal kita kaliin aja dengan tingginya. Nah, tadi tingginya dikatakan bahwa merupakan hasil kali urutan rukun iman kepada Nabi dan Rasul dengan bilangan 5. Nah, rukun iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah urutannya keempat. Maka di sini kita kaliin 4 kali 5, maka tingginya adalah 20 cm. Maka kita tinggal kaliin luas alas kali tinggi. Maka di sini 150 akar 3 kali 20, kita akan mendapatkan jawabannya adalah 3000 akar 3 cm pangkat 3. Inilah jawaban dari soal nomor 73 ini. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat ilmunya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang belum memiliki pembahasan soal-soal tahun sebelumnya untuk kalian pelajari, maka kalian bisa banget untuk membelinya dengan membeli pembahasan ini dalam bentuk e-book atau PDF yang bisa kalian peroleh langsung setelah proses pendaftaran. Kalian bisa beli di website kami bimbel.ar-rayhan.id atau kalian bisa hubungi di nomor yang tertera ini ya. Check out sekarang. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 74. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pak Ahmad setelah melaksanakan ibadah haji ingin membuat oleh-oleh berupa miniatur Ka'bah. Miniatur tersebut ia berbentuk kubus yang merupakan salah satu bentuk prisma segi 4 yang sisinya sama panjang. Panjang sisi miniatur Ka'bah tersebut sama dengan
banyaknya putaran saat melakukan tawaf dalam satuan sentimeter. Berapakah volume dari miniatur Ka'bah yang dibuat oleh Pak Ahmad? Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, ya, ini sebenarnya sederhana aja. Nah, walaupun disampaikan di soal, itu merupakan kubusnya adalah salah satu dari bagian prisma segi 4. Ya udah, karena dia bentuknya kubus, kita tinggal cari sisinya aja. Jangan terkecoh dengan yang disebutkan dalam soal, yang katanya tadi prisma segi 4. Nah, di sini kita tinggal cari sisinya. Oh, ternyata sisinya adalah banyaknya putaran ketika kita melaksanakan tawaf. Nah, kalau kita melaksanakan tawaf di rukun haji itu adalah sebanyak 7 kali putaran. Maka di sini dapat kita tentukan bahwa S-nya adalah 7. Nah, kalau kita menentukan volume kubus atau yang disebutkan dalam soal ini adalah prisma segi 4, ya nggak salah juga sebenarnya karena alasnya itu bentuknya persegi. Maka kita kaliin aja ya, S kali S kali S, 7 kali 7 kali 7, kita langsung akan mendapatkan di sini volume dari miniatur Ka'bahnya adalah 343 cm pangkat 3. Seperti itu ya cara untuk menyelesaikannya, sederhana aja. Yang kalau soal-soal yang kayak gini, jangan sampai kalian terkecoh, dan jangan lupa untuk pelajari modul keislaman yang seperti ini di panduan modul keislaman kami ya. Jadi sudah kami jelaskan di bagian haji dan umroh terkait tentang rukun haji yang seperti di soal ini. Jadi buruan beli sekarang ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 75. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seorang muslimah wafat dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak perempuan. Harta warisan bersih yang siap dibagikan adalah sebesar 144 juta rupiah. Setelah harta warisan tersebut dibagikan sesuai prinsip rat, nominal akhir yang diterima oleh anak perempuan digunakan untuk membangun sebuah tugu peringatan berbentuk prisma segitiga siku-siku. Anggaplah 1 rupiah sama dengan 1 cm kubik, sehingga nominal yang diterima anak perempuan tersebut menjadi nilai volume tugu prisma dalam cm pangkat 3. Jika alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi penyikunya adalah 150 cm dan 200 cm, berapakah tinggi tugu prisma tersebut dalam satuan meter? Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu pembagian harta warisan dalam Islam sesuai dengan cerita tadi. Kalau dia punya anak, maka suaminya akan mendapatkan 1/4 bagian. Kalau dia masih memiliki ibu, dia akan mendapatkan 1/6. Kalau si mayit ini ya punya 1 anak ya. Maka di sini kita lihat satu anak perempuannya itu akan mendapatkan juga setengah dari total harta warisan. Nah, di sini asal masalahnya 4, 6, dan 2 ya, ini agak salah ketik ya, 4, 6, 2 harusnya. Nah, jadi di sini asal masalahnya ya dari 2, 4, 6 ini itu adalah 12. Maka 1/4 kita kaliin dengan 12 dapatnya 3, 1/6 kali 12 dapatnya 2, kemudian setengah dikaliin 12 dapatnya 6. Nah, di sini kalau kita totalin itu dapatnya 11. Nah, di sini adalah kasus rat itu harus diterapkan. Jadi suami dikeluarkan dari rat sehingga sisa harta adalah 1 kurang 1/4, yaitu 3/4. Kemudian dibagikan ke ibu dan anak perempuan sesuai masing-masing bagiannya. Ibunya 1/6, kemudian satu anak perempuannya adalah setengah ya. Nah, kalau di sini kalau kita hitung 1/6 bagi 1/2 ya, kita akan sama dengan kan 1/6 bagi 3/6. Kita samain penyebutnya atau 1/3. Nah, kemudian ya di sini kita coret jadi 1/3 ya. Nah, anak perempuan 3/1 tambah 3 ya. Jadi kita gabungkan dengan bagiannya si ibu. Nah, di sini berarti ya 3/1 tambah 3 kali 3/4. Nah, di sini kalau kita hitung kita akan mendapatkan 3/4 kali 3/4. Nanti dapatnya adalah 9/16. Nah, ini yang dikalikan untuk bagiannya anak perempuan dengan harta warisannya 144 juta. Kalau kita bagi dan kita lakukan operasi perkalian, maka kita akan mendapatkan anak perempuannya mendapatkan 81 juta rupiah. Nah, buat kalian yang pengen mempelajari lebih lanjut terkait tentang pembagian harta warisan ini dengan beberapa ketentuan-ketentuan tertentu, kalian wajib banget untuk membeli modul keislaman kami ya. Di sana sudah dibahas dengan rinci untuk masing-masing kasus-kasus yang seperti ini ya. Nah, kita lanjut. Setelah kita sudah mengetahui ya, tadi dapatnya adalah 81 juta ya. Volume prisma itu melambangkan bagian anak perempuan dalam cm pangkat 3. Berarti kalau 81 juta cm pangkat 3 itu juga yang merupakan volume prismanya ya, kalau sudah ditransfer ke dalam cm pangkat 3. Nah, volume prisma itu sendiri itu sama dengan luas alas kali tinggi. Berarti 81 juta sama dengan 1/2 kali 100 kali 150, karena di sini luas alasnya itu berbentuk segitiga, maka hitungnya kayak tadi 1/2 kali alasnya 100
Ya, boleh juga terbalik ya, alasnya 150 dikaliin dengan tingginya 100. Nggak ada masalah kalau tertukar dikaliin dengan T. Maka 1/2 kali 100 kali 150 dapatnya adalah 7.500. Nah, 7.500-nya ini menjadi pembagi. Nah, di sini ini agak salah tulis ya, maaf. Ini harusnya 81 juta. Kemudian kita bagi dengan 7.500. Nolnya kelebihan ya, 7.500 seperti ini. Ya, maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 10.800 cm, atau kalau kita konversi ke dalam meter berarti naik 2 tangga dibagi 100 dapatnya adalah 108 meter, sehingga kita peroleh tinggi tugu prisma tersebut adalah 108 meter. Seperti itu ya cara untuk penyelesaiannya. Nah, jadi itu dia tadi 3 latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Kalau misalnya kalian butuh latihan soal, di sini sudah kami sediakan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau misalnya kalian sudah mengerjakannya, komen aja di kolom komentar. Silahkan kerjakan. Nah, ini ya modul keislaman yang kami sampaikan tadi. Harganya itu kalau dibeli secara terpisah harganya 185.000, tetapi sudah kami rincikan dengan baik apa saja modul keislaman yang sering kali keluar di ajang OMI 2025 seperti ini. Jadi tunggu apa lagi? Check out sekarang di link yang ada di kolom deskripsi atau hubungi via WA aja. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.